Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wela Agnis, NIM 312021-034, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palembang, MKPPKN. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang sejarah Indonesia. Republik Indonesia disingkat dengan RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 1758 pulau. Oleh karena itu, ia disebut juga sebagai Nusantara atau Kepulauan Antara. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan presiden yang dipilih langsung. Ibu kota negara yaitu Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Oleh karena itu, Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan Hindia. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman, dan tantangan dari bencana alam, yaitu seperti korupsi, separatisme, proses demokrasi, dan periode perubahan ekonomi yang pesat. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Suku Jawa dan grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berarti keberagaman yang membentuk negara selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas. Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alamnya melimpah jadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fathahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis ini pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dan pimpinan kolonialis The Houseman. Saat itu Belanda ingin membentuk Fudge dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Menelusuri sejarah kota Kudus dari zaman ke zaman dalam membentuk Fudge, ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda seperti Perjanjian Bongaya hingga Perjanjian Giyanti.
Setelah Putsch dibubarkan, Belanda akhirnya menunjukkan Herman Williams Daniel sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masanya, ia memperkerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa seperti untuk membuat jalur Anyer Panarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintah Jepang berakhir setelah 3,5 tahun penjajah dan berakhir ketika tentara sekutu dalam kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk Badan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Jokasai yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widyo-Jiningrat setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, proses kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, B.M. Dia Sudiro dan Sayuti Milek. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia. Setelah merdeka, ia mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 8 fakta tentang Indonesia, yaitu 1. Cincin api. Dunia Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagai dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif, Ring of Fire. Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. 2. Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB. NTB merupakan pulau kecil buatan terpadat di dunia, melebihi kepadatan Pulau Jawa dengan kepadatan 3.600.000 jiwa, sedangkan kepadatan Pulau Jawa hanya sekitar 813 jiwa, atau kepadatan Pulau Bungin sama dengan 44 kali kepadatan Pulau Jawa. Pulau yang hanya seluas 8 hektar ini mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2,800 jiwa. 3. Negara pertama pasca PD2, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. RI merupakan negara ke-70 tertua di dunia. 4. Negara kepulauan terbesar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 17.504 pulau, di mana 9,63 pulau belum diberikan nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Yang semakin membanggakan adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bayangkan saja, luas perairan Indonesia mencapai 93.000 km dan panjang pantai sekitar 81.000 km.
atau hampir 25% panjang pantai di dunia. 5. Hutan terbanyak dunia telah mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam. Hutan dengan luas 39 juta hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi terdapat keanekaragaman hayati dan plasmanuva terlengkap di dunia. Jika hutan tersebut hilang, maka bumi akan hancur karena bumi sangat bergantung pada hutan tropis untuk menjaga keseimbangan iklim. Selain ditopang oleh hutan-hutan dan ada di Amazon, hal itu membuktikan bahwa bumi dan kelangsungan hidup seluruh makhluk di dunia bergantung pada Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman bakau bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. 6. Kekayaan bahari. Kekayaan alam laut Indonesia ternyata juga luas biasa. Kekayaan itu antara lain adalah terdapatnya spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sekitar 150 spesies. Terdapatnya ikan kecil di dunia, terdapatnya di Sumatera yang panjang tubuhnya 7,9 mm, transparan dan tidak bertulang kepala. Indonesia juga memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut segitiga koral. Namun 65% dari 75.000 km segitiga koral itu ada di Indonesia. Sebabnya Indonesia menyumbang 18% terumbu karang bagi perairan dunia. 7. Komodo. Selanjutnya adalah fakta bahwa banyak peninggalan purbakala yang ternyata ada di Indonesia. Di dunia fauna ada komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia dan meninggalkan hewan purba dan komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Nusantara Tenggara Timur. Kini kepopuleran komodo terutama setelah terpilih menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia semakin mendunia. Ditemukannya fosil manusia purba tertua di dunia yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Fosil yang disebut Picanthropus erectus itu ditemukan di Jawa Tengah. 8. Kopi termahal. Kopi merupakan minuman yang banyak disukai di seluruh dunia, dan kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi termahal adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasilan kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran oleh musang ini asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal ini banyak dicari terutama oleh penikmat kopi. Wilayah Indonesia terletak di antara 6.000 lintang utara dan 1.500 lintang selatan dan antara 94.000 dan 14.000. Bujung timur pulau-pulau besarnya meliputi Jawa, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ada juga 2 kelompok pulau kecil, yaitu Maluku dan Nusa Tenggara. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang Indonesia beserta potensinya yang terbesar di beberapa pulau,
memberikan gambaran mengenai 19 kota terbesar yang dianggap sebagai wakil dari Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang terletak di bagian barat laut Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat dan Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Yogyakarta dikenal dengan Borobudur yang merupakan bagian dari warisan dunia. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Terletak di Jawa Timur dan merupakan pusat industri terkemuka. Medan di Sumatera Utara yang merupakan kota terbesar ketiga, terletak di dekat Singapura dengan total populasi 248,8 juta orang pada tahun 2013, menjadi negara ini sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki pasar demografis dengan yang menarik di mana lebih dari 53% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan telah mengadopsi gaya hidup modern hingga pertumbuhan kelas menengah. Perekonomian akan mendukung pertumbuhan produk domestik bruto PDB sekitar 56,67% dari PDB bersumber dari konsumsi pribadi pada tahun 2010. Sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.